Kakek pun menoleh lagi ke kanan, ke kiri, mencari sumber bau nih. Gak takut kakek, gak ada mikir macam-macam. Ini cuma bau sampah gitu kan mikirnya. Cuma lagi nyari bau itu. Lalu ketika tatapan kakek ini mengarah ke ujung gang, tepat disitulah kakek nengok ada sosok pocong yang wajahnya hancur sehancur-hancurnya. Rupanya bau busuk yang dicium sama kakek tadi tuh berasal dari sosok pocong nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Konon katanya malam Jumat ini kan identik kali dengan hal-hal mistis kan. Nah memang paling pas kali di malam Jumat kayak gini aku menemani kalian lagi dengan menceritakan satu kisah horor part 211. Nah dari KHW-KHW sebelumnya kita tahu kalau ada banyak sekali jin dan setan yang memang suka mengganggu manusia kan. Orang yang diganggu ini pun bermacam-macam. Bahkan orang yang lagi berbuat baik pun juga nggak luput dari ujian penampakan tuh. Dan itulah yang terjadi pada kakeknya Wawa kita di KHW malam ini Kakeknya Wawa ini dikenal sebagai orang yang sangat rajin beribadah. Setiap sholat 5 waktu aja beliau ini pasti berjemaah di masjid. Tapi siapa sangka perjalanan yang harus kakek tempuh dari rumah menuju ke masjid ini ternyata banyak gangguannya. Ada banyak sekali sosok yang berusaha membuat kakek ini ketakutan seolah sedang ingin menggoyahkan imannya sang kakek yang mau berangkat sholat. Nah apakah kakek berhasil melawan si hantu-hantu tuh? Penasaran kalian kan? Tapi tunggu bentar dulu sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau nyelipin sedikit informasi dulu. Jadi buat kalian yang punya saran tentang topik kasus kriminal, sejarah, biografi, kisah-kisah nabi, atau apapun itu yang pengen aku ceritakan di channel ini, kalian boleh langsung aja isi form yang udah aku sediakan di bawah ya. Tinggal klik aja linknya aku sertakan di description box di bawah. Kalian lagi pengen aku ceritain apa nih? Tulis aja di situ semua, oke? Nah sekarang baru nih kita masuk ke KHW 211 kakek. Check it out. Tapi tunggu sebentar Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wawa kita yang namanya sama kayak namaku, yaitu Nadia. Halo Nadia. Nah jadi seperti yang aku bilang tadi, kisah ini adalah tentang pengalaman horor yang tidak hanya dialami sama Nadia aja, tapi juga sama kakeknya. Jadi ceritanya di desa tempat Nadia tinggal ini, kakek ini dikenal sebagai orang yang sangat rajin beribadah. Tidak hanya beribadah sendiri di rumah, kakek ini juga hampir tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Bahkan karena kakek ini selalu datang paling awal di masjid itu, kakeklah yang kemudian dipercaya oleh para warga untuk menjadi muazin atau orang yang mengumandangkan azan. Nah, sebagai seorang muazin, maka kan otomatis kakek ini jugalah yang mendapatkan amanah untuk memegang kunci masjid, ya kan? Kakek pun menjalankan perannya sebagai muazin dengan senang hati. Tapi sayangnya, perjalanan yang ditempuh kakek dari rumah menuju ke masjid ini ternyata bukan tanpa halangan loh. Gangguan paling parah yang sering menghambat perjalanan kakek ini adalah teror dari mereka-mereka ini, dari hantu-hantu nih. Nah, seperti yang kita tahu, memang ada banyak sekali jin dan setan yang suka menghalangi kita dalam beribadah, ya kan? Itu yang memang paling disuka sama jin kan. Nah, di sini aku mau ceritain beberapa gangguan-gangguan yang pernah dialami sama kakek ini. Serem-serem sih, Jadi nih, ceritanya pada suatu malam seperti biasa kakek ini sedang berada di masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Nah, karena kunci masjid ini kakek yang megang, otomatis kakek pun menjadi orang terakhir yang harus pulang. Karena kan kakek harus nunggu semua jemaat selesai sholat dulu, selesai ngobrol atau misalnya
misalnya menjalankan sholat sunnah, setelah semua jemaah pulang, baru tuh kakek bisa ngunci pintu masjidnya. Kan kakek yang pegang kunci itu. Nah terus pada saat masjid sudah kosong di malam itu, dan kakek akan mengunci seluruh pintu-pintunya, tiba-tiba kakek dengar ada suara macam besi yang lagi bergerak gitulah, bergesekan besi itu. Kretek, kretek, kretek gitu. Karena penasaran, kakek pun langsung mencari sumber suara. Biasa-biasa nggak pernah nih kedengaran suara ini. Awalnya kakek mikir, oh itu mungkin tikus lah gitu kan. Alhasil kakek pun berjalanlah ke sekeliling masjid untuk mencari tikus-tikus tadi. Sambil bilang, gitu-gitu. Tapi pada saat kakek sampai di sebuah ruangan kecil yang ada di masjid itu, di salah satu sisi masjid, disitulah kakek dibuat terkejut karena menyadari kalau ternyata suara kretek-kretek tadi itu bukan berasal dari tikus, Suara itu berasal dari suara keranda mayat yang bergerak-gerak sendiri. Bergerak-gerak. Dan FYI, ruangan itu memang ada khusus untuk menyimpan keranda mayat ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada warga yang meninggal di desa itu, ya udah jenazahnya akan dibawa menggunakan si keranda ini. Kan biasa ada tuh keranda-keranda yang ditaruh di masjid kan. Itu bergerak-gerak. Nah saat kakek nengok keranda tuh bergerak tuh, langsung refleks kakek nyebutkan, astagfirullahaladzim, kenapa nih kerandanya kok bisa gerak-gerak sendiri? Untuk menenangkan dirinya yang kaget ini, kakek pun langsung membaca ayat kursi. Kakek berusaha mengabaikan keranda tadi dan memilih untuk apa? Balik. Oke, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim, langsung balik badan, kakek cabut nih. Nah, jalan yang harus dilewati kakek dari masjid menuju ke rumah ini kondisinya malam itu sepi kali dan juga minim penerangan, gelap nat. Nah, di sana ada pertigaan, yang setiap sisinya dipenuhi oleh pohon-pohon sawo. Selain itu, di sepanjang jalan itu juga banyak kali itu sampah dari mobil-mobil rongsokan yang dibuang kayak gitu aja. Kebayang kalian seramnya kayak gimana jalan itu kan? Udahlah sepi, gelap, suasananya kayak gitu lagi. Nah, kakek pun menyusurilah jalan gelap itu seorang diri sambil terus membaca ayat kursi di dalam hati. Lalu ketika kakek sampai di pertigaan itu, lagi-lagi kakek dengar suara, tapi bukan suara besi, suara kayak gitu. Awalnya suara terdengar jauh Nadia, tapi lama-kelamaan suaranya seolah-olah mendekat dan berada tidak jauh dari si kakek. Karena penasaran, kakek tengoklah ke kanan, kakek tengok ke kiri, iya kan, untuk mencari sumber suara itu. Lalu ketika pandangan kakek tertuju ke arah rentetan pohon sawo yang tumbuh di sisi-sisi jalan itu, disitulah kakek melihat pemandangan yang sangat-sangat menyeramkan, di mana di antara pohon-pohon sawo tadi kakek nengok ada sosok makhluk berbadan sangat tinggi, tubuhnya hitam, kaki sama tangannya panjang, kepalanya bulat, bukan genderuwo nih ya, bayang kalian. Nah, sosok ini lagi berjalan mendekat ke arah kakek dari belakang. Melihat kedatangan sosok itu, kakek pun langsung mengencangkan bacaan ayat kursinya, Dan ketika sosok itu mendengar kakek ini sedang berdoa, tiba-tiba sosok itu kan tadi ngikutin si kakek kan, makin kencang kakek baca ayat kursi ini, tiba-tiba sosok itu menghentikan juga langkahnya, macam terdiam gitu. Kakek tahu dia diam, buru-buru kakek langsung melanjutkan langkahnya lagi menuju ke rumah. Tapi setelah beberapa meter kakek berjalan tuh, tiba-tiba terdengar lagi. Refleks kakek nengok lagi ke belakang, dan ternyata sosok hitam bertubuh tinggi tadi itu masih juga berjalan ngikutin si kakek. Sebisa mungkin kakek berusaha untuk mengabaikan si sosok itu. Kakek terus berjalan tanpa noleh-noleh ke kiri kanan belakang lagi, nggak jalan terus kakek kan. Lalu ketika kakek sampai di ujung jalan yang udah mulai rame nih sama lalu lalang warga, disitulah sosok tubuh hitam yang tinggi tadi itu berhenti mengikuti kakek. Aduh merinding aku tuh, bayang aku gundul kepala ya. Kejadian menyeramkan malam tadi itu tidak membuat kakek kapok untuk ke masjid tentunya. Keesokan harinya ketika masuk waktu subuh, seperti biasa kakek sudah siap untuk berangkat ke masjid. Tapi ternyata perjalanan ke masjid subuh ini juga ada halangannya lagi, Dimana baru saja kakek melangkahkan kakinya keluar rumah, ternyata kakek sudah ditunggu sama sosok bertubuh hitam tinggi tadi yang dia tengok tadi malam tuh. Nunggu si sosok tuh. Sosok tuh lagi ngapain? Dia lagi duduk bertengger gitu di atas genteng rumahnya kakek sambil ngayun-ngayunkan kaki. Kakinya panjang tuh. Pas kakek nengok kan, sosok itu terus memandangi kakek tanpa mengucapkan kata apapun. Nah, melihat sosok itu, kakek yang memang dasarnya ini berani pun bilang, kau mau apa di situ? Kalau memang kau mau nemenin aku, nggak apa-apa, tapi jangan ganggu, aku mau ibadah. Itu kata kakek. Nah, setelah mengatakan hal itu, kakek pun mulai berjalan nih, menuju ke masjid. Dihiraukannya lah itu sosok di belakang tuh kan, nggak takut kakek. Di situ kakek nggak noleh-noleh lagi ke belakang. Udah selesai ngomong itu, jalan aja kakek ini pelan-pelan sambil tetap baca doa. Alhasil kakek nggak tahu tuh apakah si sosok hitam bertubuh hitam tinggi tadi tuh ngikutin kakek atau enggak. Jalan aja terus kakek kan, dasar gitu. Nah, karena mengira perjalanannya pada saat itu udah aman, kakek santai aja nih seperti biasa gitu kan. Alhamdulillah, semoga didengar kata-kataku tadi, si sosok itu tadi maksudnya. Tapi ternyata sesaat setelah kakek sampai di gang desa dekat rumah tuh, tiba-tiba kakek cium ada bau busuk pekat
kali baunya kan. Astagfirullah, bau apa ini? Perasaan nggak ada tumpuan sampah lah di sini, kata si kakek kan. Dengan penuh keheranan kakek pun menoleh lagi ke kanan, ke kiri mencari sumber bau nih. Nggak takut kakek, nggak ada mikir macam-macam, ini cuma bau sampah gitu kan mikirnya. Cuma lagi nyari bau itu. Lalu ketika tatapan kakek ini mengarah ke ujung gang, Wak, jantung kakek pun langsung berdebar kencang. Karena tepat disitulah kakek nengok ada sosok pocong yang wajahnya hancur sehancur-hancurnya. Rupanya bau busuk yang dicium sama kakek tadi tuh berasal dari sosok pocong nih. Pocong, kata si kakek kan. Di tengah rasa terkejutnya kakek balik lagi baca doa-doa lagi sambil melanjutkan perjalanannya menuju ke masjid. Tapi di sini, Wak, untuk sampai ke masjid kakek ini harus melewati jalan yang tepat berada di depan sosok pocong tuh. Pocong tuh di depan, mau ke masjid harus lewat situ, Wak. Which is harus lewat si pocong itu. Makin kencang lagi lah kakek berdoakan dan berusaha untuk mengabaikan pocong tuh. Udahlah, lanjut aja lah aku jalan, biarkan aja lah pocong nih, kata si kakek itu. Tapi, Wak, saat kakek melintas, aduh terbayang, belum apa-apa udah terbayang. Pada saat kakek melintas tepat di depan sosok pocong itu, tiba-tiba si pocong ini, mohon maaf ya, diludahkannya kakek. Ludah heboh busuk kali nak, kata kakek kan. Dan seramnya lagi, ludah tuh tampak macam berasap gitu loh, diludahin. Wah gitu, untungnya kakek sempat ngindar, Wak. Alhamdulillahnya ludah tuh gak sempat kena badannya kakek kan. Meski sempat menghindar, kejadian itu betul-betul bikin kakek ini marah, Wak. Rasa takut yang tadi kakek rasain tuh langsung berubah jadi rasa kesal, marah. Aku mau ibadah kok malah diludahi pocong, kurang ajar pocong nih, udah nggak betul nih, kata si kakek. Marah si kakek kan. Nah, didorong oleh rasa kesalnya itu, dengan berani kakek pun berjalan mendekat ke arah si pocong tuh sambil ngomong apa, pergi kau ya, kurang ajar kau ya, jangan berani ganggu aku lagi, takut aku sama kau ya, aku ini mau ibadah, kau ganggu-ganggu pula, kata kakek. Mau berani kali kakek, ya Allah. Setelah memarahi si pocong itu, tidak lupa juga kakek pastinya membaca doa. Dan tidak lama kemudian sosok itu pun takut, wah, hilang dia langsung. Nah, gangguan-gangguan yang meneror kakek tadi tentunya membuat perjalanan kakek ke masjid jadi lebih lama lagi lah dari biasanya kan. Kakek pun segera langsung mempercepat langkahnya untuk menuju ke masjid. Dan muazan subuh ini, sebagai muazin kakek harus mengumandangkan azan tepat waktu kan, ini jangan sampai telat nih loh. Langsung berlarilah kakek, berlari kecil. Nah, sesampainya di masjid, wah, tidak seperti biasa. Pada saat itu ada nih beberapa warga yang sudah menunggu kedatangan si kakek. Salah satunya Pak RT. Udah rame-rame orang nih, ya Allah, nungguin aku kali ya. Nah, dengan langkah yang tergesa-gesa kakek pun menghampiri Pak RT. Pak RT, ada apa Pak? Nunggu saya ya? Iya, betul kek. Ada yang mau saya sampaikan, kata Pak RT. Ada apa Pak? Kok mendesak kali kayaknya? Iya nih Pak, barusan tadi salah satu warga kita ada yang meninggal dunia. Tolong nanti kakek siarkan ya kabar duka ini setelah sholat subuh, kata si Pak RT. Nah, Pak RT pun langsung menyerahkan selembar kertas yang berisi informasi tentang warga mereka yang meninggal itu, nama lengkapnya, waktu meninggal, waktu kematiannya, serta informasi tentang kapan dan di mana si jenazah ini akan dimakamkan gitu. Kakek pun menerima lembaran kertas itu tanpa mengatakan apa-apa. Sambil terdiam, kakek teringatlah itu, Wak, sama kejadian menyeramkan yang dialaminya kemarin malam waktu selesai sholat Isya tuh. Masih ingat kelengkan yang keranda bergerak-gerak tuh? Disitulah, Wak, hati kakek langsung ngebatin. Oh alah, pantas saja kemarin aku lihat keranda tuh bergerak-gerak sendiri. Ternyata karena ada yang mau meninggal ya, kata si kakek. Ternyata juga nih, Wak, ya, mitos di tempat tinggal Nadia kayak gitu, Wak. Ini kata Nadia ya, kalau misalnya ada keranda yang macam gerak-gerak sendiri itu katanya itu pertanda kalau keranda ini ada yang mau mengisi, berarti akan ada orang yang meninggal tuh. Ya betul, besoknya ada yang meninggal memang warga setempat tuh gitu. Nah, selain kisah tentang keranda tadi, Wak, kakek ini juga pernah mengalami kejadian lain yang tidak kalah menyeramkan juga. Aduh, ini nggak habis pikir aku, di Allah. Jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari di perjalanan, lagi-lagi di perjalanan menuju ke masjid, tepatnya ketika kakek ini sampai di pertigaan desa tuh lagi, kakek ini pernah diganggu sama sesosok makhluk astral yang jahil kali, Wak. Bukan siang kepala gundul tuh, bukan. Di saat kakek itu lagi jalan, tiba-tiba ada yang ngelempari kakek nih pakai batu kerikil dari arah belakang. Dilempar sekali kakek diam, dilempar dua kali kakek diam, dilempar lagi. Nah, karena hal itu terjadi berulang-ulang kali, kesal lah si kakek ini, balik badan nyari ini siapa yang ngelempar aku pakai batu kerikil nih. Kakek noleh ke sana kemari, nggak ada, Wak, nggak ada ketemu nih siapa yang ngelempar. Sampai akhirnya ketika kakek mendongakkan kepalanya ke atas, Wak, disitulah kakek melihat ada sosok laki-laki lagi duduk bertengger di atas pohon sawo tuh kan. Dari penampilannya, Wak, sosok itu terlihatnya macam masih muda. Dia pakai pakai celana jeans pendek, terus pakai kaos warna hitam gitu kan.
Tapi berbanding terbalik dengan penampilannya yang gaul itu, Wak, wajah sosok tuh seram kali. Wajahnya hancur, terus-terusan ngeluarin darah gitu, Wak, sama entah kenana itu apa enggak lah gitu. Dengan senyum menyeringai, sosok itu menatap dingin ke arah kakek. Tapi epicnya di situ tuh kakek ini nggak takut sama sekali, Wak. Karena kakek udah terlanjur kesal karena sosok ini dari tadi ngelemparin kakek pakai kerikil kan. Akhirnya dengan berani kakek langsung dikepalkannya tangannya ke arah si sosok tadi tuh kan, sambil bilang, turun kau. Turun, jangan berani kau iseng aja ya. Aku mau ibadah, kau ganggu juga kata gitu. Nah melihat kakek yang nentang dia, Wak, sosok itu tekekeh. Katanya macam ketawa sinis gitu. Tapi bukannya turun menghampiri si kakek atau menghilang lah ya. Tiba-tiba, aduh ya Allah, sosok ini dicopotnya kepalanya, Wak, dilemparnya ke kakek, ya Allah. Kepalanya dicopot, dilempar sama dia. Kepala aja loh ya, kepala aja. Dan dengan gerakan yang sangat gesit, Wak, tanpa rasa takut sedikit pun, Wak, ditendang balik sama si kakek. Ya Allah, kok jadi lucu ya. Padahal ini seram kali kan. Kepala dilempar langsung ditendang sama si kakek. Kepala tuh langsung mental, ngantam batang pohon. Dar. Tapi kencang kali suaranya Nadia, macam nggak biasa, macam petir. Dar gitu. Dan sesaat setelah membentur pohon tuh lenyap ini kepalanya tuh, nggak ada lagi kan. Tapi meskipun kepalanya udah hilang karena dicopot sama dia, ditendang balik sama si kakek kan, sosok tadi tuh masih bertengger deh di atas pohon sawo tuh. Jadi tinggal badannya aja jadi kepala buntung gitu si hantu tadi tuh. Hantu pakai jeans baju hitam tuh. Kakek nggak diam lagi, diacungkannya lagi tangannya. Jangan pernah kau ganggu aku lagi ya. Jangan pernah juga aku ganggu orang-orang yang lewat sini. Aku kirim Al-Fatihah samamu biar kau lebih tenang. Tapi ingat, jangan kau ganggu siapapun lagi, kata kakek. Nah, setelah ngomong kayak gitu, kakek pun berdoa, baca Al-Fatihah. Terus nggak lama kemudian sosok itu pun baru menghilang, Wak. Berani kali kakek ini, ya Allah, merinding aku. Bisa-bisa aja dicopotnya kepalanya, dilempar ke kakek, ditendang balik sama si kakek. Ya Allah. Lucu tapi seram ya. Nah setelah gangguan dari sosok kepala buntung tadi berakhir, Wak, Nadia, Wawa yang mengirim cerita ini udah jarang lagi tuh dengar kejadian-kejadian menyeramkan yang dialami sama kakek. Jadi udah agak mereda lah gitu kan. Dan alhamdulillahnya selama bertahun-tahun kemudian semua berjalan aman-aman aja, Wak. Gak dapat lagi di cerita-cerita horor dari kakek aku Nadia. Sampailah tiba pada suatu hari gantian si Nadia sendiri nih, Wak, yang mengalami teror menyeramkan itu ya, gantian ke cucunya. Jadi hari itu ketika masuk waktu maghrib, hujan tiba-tiba turun deras sekali Nat hari itu. Saat itu seperti biasa kakek memang lagi ada di masjid untuk sholat maghrib dan baru akan pulang setelah selesai sholat isya. Tapi sampai jam 8 malam lewat ternyata hujan ini belum berhenti. Kakek yang waktu berangkat nggak bawa payung ya terpaksa harus nunggulah di sana atau nunggu di masjid sampai hujan tuh reda. Nah karena sepertinya hujan tuh nggak berhenti-berhenti, hujan ini bakal lama, bakal awet. Nenek ngampirin si Nadia, istri si kakek kan. Nenek bilang, "Dok, hujannya nggak reda-reda, kasihan kakekmu kalau harus nunggu lama. Tolong kamu jemput kakek di masjid ya, Dok." Kata, "Oh iya Nek, Nadia berangkat gitu. Udah bawa pakai payung ya," kata nenek. "Hati-hati di jalan." "Iya Nenek." Dah keluar rumah Nadia, berangkatlah ini. Baru beberapa langkah keluar rumah, Wak, nenek tiba-tiba manggil si Nadia lagi. "Nadia, tunggu dulu bentar. Nenek mau ngomong sesuatu," kata si nenek kan. Dengar panggilan neneknya, Nadia pun langsung menghampiri dan nanya, "Iya Nek, ada apa?" "Nanti kamu jangan lewat pertigaan desa ya. Lebih baik muter aja lewat jalan lain. Nggak apa-apa lah, lebih jauh, yang penting aman. Jangan lewat pertigaan desa," pesan nenek. "Loh emangnya kenapa Nek? Lebih dekat kan kalau misalnya lewat pertigaan tuh Nek." "Udah kamu nurut aja, ini udah malam. Pertigaan tuh pasti gelap," kata si nenek lagi. Waktu itu nenek ngomong sama aku mukanya serius sekali tuh Nat. Alhasil Nadia pun gak banyak nanya lagi dan langsung, "Oh oke, siap Nek." Baik, Nadia tuh kan. Nadia pun pergilah ini berjalan menuju ke masjid jemput si kakek pakai payung. Lalu setelah berjalan beberapa jauh tiba-tiba si Nadia nih mikir lagi, "Alah kalau misalnya aku lewat jalan lain berarti aku harus muter nih. Jauh kali muternya. Lagi nih hujan deras, gak betah aku di luar lama-lama kayak gini. Dah lah aku lewat pertigaan aja lah," kata siapa? Kata si Nadia nih. Dan Nadia pun akhirnya mengabaikan perintah si nenek tadi. Dia tetap nekat memilih lewat pertigaan itu kan. Nah, beberapa meter sebelum sampai pertigaan, Wak, di sana memang ada satu rumah tua yang berada tepat di sisi jalan. Nah, ketika Nadia melintas di sana, Nadia nengok ada seorang nenek-nenek lagi duduk di teras rumah tuh. Dengan suara yang lirih, nenek tuh ngomong, "Mau pergi kemana, Dok? Kok keluar sendiri malam-malam hujan begini?" kata si nenek itu kan. Dengar ucapan nenek, perasaan aku udah langsung gak enak dan langsung merinding aku. Karena apa? Karena rumah itu tuh sebenarnya rumah kosong, gak ada orang di dalamnya tuh. Kok bisa malam-malam ada nenek tua duduk di sana sendirian, lagi hujan pula ya kan? Nenek tuh kayaknya bukan manusia lah, kata si Nadia. Nah, menyadari ada sesuatu yang gak beres, Nadia memilih untuk tidak menatap langsung ke arah si nenek. Aku diam aja nih. Jalan kan. Tapi dengar si nenek ngomong kayak gitu, Nadia pun ngejauh, cuman gak mau nengok mukanya langsung, Wak.
Saya mau ke masjid jemput kakek, kata si Nadia. Nenek tuh ngomong lagi, kok lewat sini? Kamu nggak takut, Pondok? Di sini kan ada setan. Kata dia kayak gitu. Nah, mendengar ucapan si nenek, langsung berdebar-debar jantung aku. Walah, kata si Nadia kan. Nadia udah mau ancang-ancang mau kabur nih, Wak. Tapi sebelum dia kabur dari sana, tadi kan terakhir nenek tuh ngomong apa? Di sini kan ada setan. Kau tahu, Nan, aku ngomong apa? Kata Nadia. Saya nggak takut, Nek. Kan nenek setannya. Wah, langsung lari, Wak. Diledekin nenek tuh sama si Nadia tuh, kalian. Macam Nadia tuh bilang, aku udah tahu kok setannya kok. Kayak gitu, ha? Nah, setelah ngeledek si setan nenek tadi, Wak, Nadia langsung lari tuh, terbirit-birit menuju ke masjid. Aku udah nengok lagi kiri kanan Nadia. Saking kencangnya aku berlari itu sampai payung aku tuh udah mau terbang. Hujan yang turun pun membasahi tubuh Nadia sampai basah kuyup, Wak. Tapi meskipun badannya sudah mulai menggigil kedinginan ya, Nadia tetap nggak peduli karena dia hanya ingin cepat sampai masjid, ketemu kakek, pulang sama kakek bersama-sama. Tapi apesnya waktu aku nyampe depan masjid Nadia, masjid tuh udah dalam keadaan kosong. Kok masjidnya nih kosong, kok gelap kali, kok nggak ada orang, kakek aku kemana? Nggak ada kakek di situ, Wak. Dengan panik Nadia langsung mencari keberadaan kakeknya di sekitar sana kan. Kalau kakek ini ternyata udah pulang ke rumah, kemungkinan kakek ini malah lewat jalan lain. Soalnya kalau bisa lewat pertigaan pasti ketemu kan sama Nadia di pinggir jalan tuh kan. Tapi ini enggak, Wak. Alah, berselisih jalan ya aku sama si kakek kan. Udah habis nengok nenek setan, nyampe di masjid yang diharapkan pun pupus. Akhirnya Nadia pun memutuskan untuk menyusuri jalan lain yang mungkin dilewati oleh kakeknya. Jadi nggak lewat pertigaan itu lagi, Wak. Dan setelah berjalan beberapa jauh, sampailah Nadia di salah satu warung yang ada di pinggir jalan. Nih, warung ini memang warung nyata ya. Nama warungnya warung Om Buyung. Dan ketika Nadia mendekat ke warung itu, ternyata betul, Wak, di sana dia nengok ada kakek lagi duduk di sana lagi ngobrol-ngobrol lagi gitu sama si pemilik warung alias sama si Om Buyung ini. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Nadia segera langsung berjalan menghampiri si kakek itu. Dan ketika kakek melihat kedatangan sang cucu, dengan kaget kakek ngomong, cu, anakku, astagfirullahaladzim, kamu dari mana, Dok? Kok bisa kamu basah kuyup kayak gini? Nadia habis jemput kakek tadi di masjid. Tadi Nadia lewat pertigaan, kek. Alah, ya Allah, kenapa kamu nekat lewat sana sendirian? Ini udah malam loh. Udah lah, yuk kita pulang, kata si kakek kan. Nah, sesampainya di rumah, disitulah Nan, aku langsung minta maaf sama nenek. Nek, maafin aku tadi nekat lewat pertigaan. Dan selain itu, Nadia juga menceritakan semua yang dialami pada saat dia lewat di pertigaan tadi. Termasuk momen ketika Nadia mengejek si sosok nenek tua itu, Wak. Nah, setelah menyimak cerita Nadia, nenek bilang, makanya kok besok nurutlah sama aku. Jalan atau pertigaan yang kamu lewati itu memang angker, makanya nenek itu nggak bolehin kamu lewat sana. Kakek juga bilang, kita emang nggak boleh takut sama setan, Dok. Tapi bukan berarti kita boleh ngejek mereka. Kok berani-beraninya kamu tuh ngeledek sosok nenek tadi? Kalau misalnya dia marah kayak gimana? Besok jangan diulang lagi ya, kata kakek kan. Ya, kakek, maaf. Nah, keesokan paginya, Wak, apa yang dikhawatirkan sama kakek ternyata betulan kejadian. Takut si sosok itu marah, kejadian, Wak. Jadi sekitar jam 3 pagi gitulah nenek ini udah bangun mau sholat tahajud. Sebelum sholat, nenek sempat masuk nih ke kamarnya Nadia untuk melihat kondisi Nadia. Lalu pada saat pintu kamar terbuka, Wak, terkejut si nenek di situ ketika dia melihat ada sosok pocong lagi terbaring tepat di samping Nadia yang lagi tertidur tuh. Pocong tuh natap terus ke arah si Nadia kan. Nadia tidur nih, diselimuti rasa takut. Refleks nenek masuk, nenek tarik tubuhnya Nadia tuh supaya menjauh dari si pocong nih. Nah, nengok Nadia lagi ditarik sama si pocong, tiba-tiba pocong tuh marah, Wak. Dia langsung belonjak berdiri gitu, berdiri duduk, langsung berhadapan-hadapan sama nenek. Ya Allah, kebayang sama aku. Tanpa rasa takut lagi, nenek segera langsung membacakan doa dan juga ayat kursi dengan suara kencang. Tapi rupanya nih ya, pocong itu tuh juga nggak takut nengok si nenek ini berdoa, Wak. Dia malah gitu. Gitu kata ya. Nah, di sisi lain kakek ternyata juga dengar tuh suara keributan di kamarnya Nadia tuh kan. Dengan langkah cepat kakek pun langsung menyusul nenek ke kamarnya Nadia. Nah, ketika kakek melihat keberadaan sosok pocong itu, kakek pun nengok, Wak. Kakek itu pun ngomong, dari mana kau? Dari mana asalmu? Kenapa kau mendekati susuku? Maaf, cucuku. Ngapain kau dekati susuku? Salah. Ngapain kau dekati cucuku? Dengan suara berat dan tatapan yang sinis, pocong itu ngomong, cucumu telah menyakiti hati nenekku. Dia harus tanggung jawab dan ikut pergi denganku, kata si pocong. Ucapan pocong itu pun membuat kakek sama nenek pun langsung sadar satu hal. Oh, pocong ini pasti datang karena ulah tadi malam si Nadia yang udah ngejek sosok nenek itu. Tapi kan dia sebenarnya nggak ngejek, kan memang setan nenek itu. Tapi mungkin tersinggung pula setan. Setan tuh punya rasa tersinggung rupanya kan, Wak. Akhirnya kakek bilang lagi, nenek kau soalnya juga ganggu cucu aku. Jangan pernah kau berani lagi dekati cucu aku ya, atau ku bakar kau sama keluarga kau pakai surat-surat Al-Quran. Ya.
Jangan kau ganggu lagi. Nah, mendengar ancaman si kakek, sosok tadi pun langsung terdiam, Wak. Diam dia, nggak marah lagi. Pergi kau, balik kau ke alam kau. Alhamdulillahnya tidak lama kemudian sosok pocong itu pun menghilang. Setelah situasi dirasa aman, kakek dan nenek pun kembali menasehati Nadia untuk tidak lagi melewati pertigaan itu, Wak. Dan yang terpenting, jangan pernah berani-beraninya mengejek mereka. Ya, Nat, kata si kakek lagi. Nah, setelah banyak kali gangguan mistis yang meneror kakek, bahkan ada juga yang sampai ikutan neror si Nadia ini, hal itu tetap tidak membuat kakek malas beribadah ke masjid, Wak. Bahkan ketika kakek semakin tua dan semakin kesulitan berjalan nih, kakek tetap melaksanakan tugasnya sebagai muazin dan juga sebagai pemegang kunci pintu masjid. Dan hal itu terus beliau lakukan sampai di suatu hari kakek pun menyerahkan kunci itu ke salah satu remaja masjid. Jadi macam karang taruna di sana lah, Wak, tapi fokus ke kegiatan-kegiatan keagamaan tuh, dikasihlah ke remaja masjid kan. Dan sepertinya hal itu sengaja kakek lakukan karena beliau sudah punya firasat, dimana tidak lama kemudian, tidak lama setelah memberikan kunci itu, setelah kunci itu berpindah tangan, kakek tiba-tiba lumpuh total dan tidak bisa berjalan. Lalu beberapa bulan kemudian kakek pun dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa untuk berpulang ke sisinya. Kakek sudah meninggal dunia, Wak. Kita doakan semoga amal ibadah kakek diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Lumpuhnya gara-gara apa, Nadia? Gara-gara sakit. Oke, Wak, jadi itu dari pengalaman horor yang dialami oleh Nadia dan kakeknya. Happy kali kan? Sosok-sosok itu loh, Wak. Ya Allah. Kepala copot, pocong meludah, tinggi macam tiang listrik, kepala gundul, kaki tangan panjang. Baru ini kayaknya kita dapat KHW yang sosok pocong meludah kan? Ya kan? Tapi yang paling epic di sini kakek sih menurut aku. Udah diganggu sama sosok-sosok menyeramkan tuh nggak takut sama sekali kakek kan? Orang kalau misalnya rajin ibadah tuh memang beda, Wak. Level takutnya tuh udah bukan takut ke jin, takut setan lagi, takutnya ke Allah. Takut nggak bisa beribadah tepat waktu, takut melanggar perintah Allah, takut punya dosa yang belum terampuni dan lain-lain kan, bukan setan lagi nih takutnya. Jadi fokusnya tuh betul-betul cuma ibadah aja, apapun gangguannya, mau setan mau apapun sekalipun pasti aku lawan. Masya Allah ya, semoga kita semua, semoga kalian semua yang nonton video ini bisa meneladani sifat baik kakek, Wak, ya. Dan mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan kakek, semoga husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa kalau misalnya ada ide-ide atau saran-saran untuk video-video aku selanjutnya, bisa langsung diklik aja di link yang ada di bawah. Aku sertakan form, takut nanti terlewat sama aku kalau misalnya kalian komen, Wak. Jadi isi form aja ya please, nanti bisa langsung aku lihat tuh dari apa yang kalian mau aku bahas di video selanjutnya ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah join membership, terima kasih banyak super thanks-nya, terima kasih yang sudah komen dan like. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.